Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranisa Hermana Putri dengan nomor pokok mahasiswa 212171017. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Di sini saya akan membahas mengenai peran host Cokro Aminoto ditinjau dari profesi kependidikan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu siapakah host Cokro Aminoto itu. Cokro Aminoto dikenal sebagai tokoh pendidikan, juga merupakan pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada 16 Agustus 1882 di Ponorogo. Ayahnya Raden Mas Cokromiseno, seorang Udana distrik Leco, Madiun. Cokro Aminoto terlahir dari keluarga ningrat serta keturunan ulama. Kakek buyutnya adalah Kiai Bagus Kasan Besari yang merupakan ulama terkenal di Ponorogo dan juga merupakan suami dari Putri Susuhunan Pakubuwono II dari Surakarta. Selain menunjukkan posisi sosial yang tinggi melalui latar belakang keluarga dan pendidikannya, Cokro Aminoto juga memiliki landasan agama Islam yang cukup kuat. Host Cokro Aminoto merupakan pemimpin Syarikat Islam terkenal karena prinsipnya yang tegas namun bersahaja, karena dia mampu berdagang dan mengerti bagaimana berperilaku dalam budaya lain. Dia adalah seorang pendidik yang dihormati. Host Cokro Aminoto memandang gerakan Syarikat Islam yang bermula sebagai metode protes terhadap para pedagang asing yang tergabung dalam Syarikat Dagang Islam sebagai organisasi yang terlalu fokus pada perdagangan tanpa menggunakan pengaruh politik. Akhirnya pada tahun 1912, Syarikat Islam Dagang berubah menjadi Syarikat Islam. Dalam perjalanannya pada tanggal 10 September 1912, Syarikat Islam diberikan status badan hukum oleh pemerintah yang pada waktu itu diperintah oleh Gubernur Jenderal Hindenburg. Setelah itu, Syarikat Islam diubah menjadi partai politik. Syarikat Islam berkembang menjadi partai politik dengan anggota yang lebih luas dari sekedar pedagang dan orang Jawa Madura. Syarikat Islam adalah salah satu partai Islam pertama yang makmur saat itu berkat keberhasilannya. Host Cokro Aminoto lebih berhati-hati pada saat itu akibat terpecahnya Syarikat Islam menjadi dua kubu akibat infiltrasi komunis. Berbeda dengan Semaun yang berhasil meyakinkan para tokoh pemuda seperti Alimin, Tan Malaka, dan Darsono di kubu Syarikat Islam Merah, saat itu dia dan rekan-rekannya di kubu Syarikat Islam Putih tetap mendukung persatuan. Namun bagaimanapun peranan Cokro Aminoto sebenarnya dibutuhkan sebagai perantara antara dua divisi SI, mengingat ia masih dianggap guru oleh Semaun. Singkatnya, proklamasi Komintern melawan pan-Islamisme menyebabkan perpecahan antara SI Merah dan SI Putih tumbuh. Muhammadiyah tergerak oleh hal ini untuk menyerukan agar SI dan Semaun Merah dibebaskan lebih awal pada Kongres Yogyakarta bulan Maret 1921 karena mereka telah memiliki pendapat yang berbeda dengan Syarikat Islam. Semaun dan Darsono akhirnya dilengsarkan dari SI, dan setelah itu pada tahun 1929 SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia hingga mengikuti pemilu tahun 1950. Akibat gerakan nasional yang berpusat pada perdagangan, agama, dan politik nasionalis, Host Cokro Aminoto kini dikenal sebagai salah satu pahlawannya. Ia menjadi salah satu pribadi yang berhasil menunjukkan kehebatan politik dan perdagangan Indonesia. Akhirnya menjadi cikal bakal gerakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang patriotik. Apa peran Host Cokro Aminoto dalam pendidikan? Peran terbesar Host Cokro Aminoto dalam pendidikan adalah dalam hal menyiapkan para pendiri bangsa. Rumah di Gang Peneles, Surabaya telah melahirkan pemuda-pemuda berprestasi yang berjasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Kartosuwirjo, dan Semaun adalah anak kos di rumah Host Cokro Aminoto.
Bersama ketiga pemuda yang tinggal di kos, Alimin dan Semaun adalah dua pemuda lainnya yang sering berkunjung ke Gang Peneleh. Para pemuda ini semuanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya kemerdekaan Indonesia, meskipun pada kenyataannya mereka semua menempuh berbagai jalur ideologi dalam konflik tersebut. Kita tahu bahwa pada masa perjuangannya Soekarno memilih jalan nasionalisme, Musso, Alimin dan Semaun jalan komunisme, dan Kartosoewirjo jalan Islam. Cokroaminoto mendapat julukan guru bangsa karena perannya yang signifikan dalam mendidik pemuda-pemuda tersebut. Peran Cokroaminoto lainnya dalam bidang pendidikan ialah pandangannya tentang pendidikan. Untuk Cokroaminoto, pendidikan lebih dari sekedar mengikuti kelas, namun pendidikan adalah tentang menyampaikan informasi kepada orang lain sambil menggunakan banyak keterampilan yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Setiap orang adalah guru di mata Cokroaminoto. Apa yang bisa kita pelajari dari Cokroaminoto? Kedisiplinan, kesederhanaan, kebijaksanaan, gigih dalam berjuang melawan penindasan, nasionalisme yang tinggi, persaudaraan serta religius merupakan karakter dari Cokroaminoto yang dapat kita teladani. Kita dapat meneladani dari kisah sejarah perjuangannya serta bagaimana beliau mendidik anak-anak didiknya untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.